Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alifiyah Wibriani, NIM 1931310669 dari Piau 3C IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menstimulasi perkembangan anak, mau berbagi dan menolong teman bersama anak TK-nya langsung. Nah, mau tahu gimana saya menjelaskan materinya? Ikutin terus ya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita mau belajar tentang menstimulasi perkembangan anak, mau berbagi dan menolong teman. Pertama di sini akan belajar tentang stimulasi perkembangan anak. Stimulasi perkembangan itu apa sih? Suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kalau stimulasi anak itu tidak diasah dengan baik, nanti stimulasi tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kenapa perlu mengajari anak untuk berbagi? Karena berbagi merupakan keterampilan yang vital atau penting untuk dimiliki dalam hidup. Sama halnya seperti menumbuhkan rasa empati dan mendidik anak untuk peduli, mengajarkan anak untuk berbagi juga penting. Nah, berbagi itu suatu keterampilan yang digunakan anak untuk dapat bersosialisasi dengan teman maupun orang lain di sekitarnya. Jadi, mulai sekarang kita harus berbagi dengan teman. Selanjutnya, cara mengajari anak untuk berbagi. Yang pertama, mengajarkan anak untuk berbagi di usia yang tepat. Usia yang baik untuk mengajari anak itu usia 3-4 tahun. Ketika anak-anak mulai bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua, jelaskan arti berbagi. Dalam hal apapun si kecil dibutuh diberi penjelasan kenapa mereka harus melakukan dan bagaimana cara melakukannya. Contoh, memberitahu bahwa berbagi tidak selalu memberikan apa yang si kecil miliki, tetapi dia juga bisa berbagi dengan benda apa yang mereka punya. Yang ketiga, jangan memaksa mengajarkan anak berbagi. Memang penting untuk kehidupan anak, tapi Anda tidak boleh memaksanya. Contoh, anak hanya mau meminjamkan bola, tapi anak tidak mau meminjamkan boneka. Nah, sebaiknya kalau bermain, boneka itu tidak usah dibawa bermain, tapi disimpan saja di rumah. Yang keempat, jika anak tidak mau berbagi, tanyakan alasannya. Nah, kalau anak tidak mau berbagi itu alasannya apa? Nanti kita kalau sudah tahu alasannya, kita harus memberi solusi yang baik kepada anak supaya anak bisa berbagi mainannya dengan baik. Yang kelima, tunjukkan bila berbagi itu menyenangkan. Siapapun, terutama anak kecil, itu suka berbagi karena berbagi itu menyenangkan. Ajak anak bermain bersama temannya. Dan kalau anak mempunyai makanan, cemilan, nanti ajarkan mereka untuk berbagi kepada temannya untuk memberikan makanan itu ke temannya. Selanjutnya, menolong teman. Tolong menolong adalah salah satu sikap terpuji yang ingin sekali dimiliki setiap anak. Sayangnya, tidak semua anak memiliki rasa dan keinginan untuk menolong orang lain atau teman sesamanya. Tentu kebiasaan ini tidak bisa dibentuk dalam semalam saja karena proses panjang sebelum akhirnya si kecil bisa memiliki naluri membantu ibu dan orang sekitarnya. Nah, tolong menolong itu kita harus membantu orang lain yang membutuhkan kita. Nah, selanjutnya
Di sini langkah-langkah mengajari anak menolong. Yang pertama, mulai dari dini. Ajarkan anak menolong sejak umur 13-15 bulan. Pada waktu tersebut, anak sering diajarkan menolong, dipuji atas tindakannya, dan mendapatkan apresiasi. Setidaknya ucapkan terima kasih, memiliki kemampuan menolong yang lebih baik saat umur 2 tahun. Nah, mulai dari sekarang kita harus membantu teman yang membutuhkannya. Yang kedua, berikan arahan dan pujian yang tepat. Saat anak kecil masih perlu banyak arahan. Jika ingin mengajarkan anak untuk menolong sesuatu, pastikan untuk memberikan arahan yang tepat, karena jika tidak tepat biasanya tidak sesuai dengan yang apa dilakukan mereka. Dan berikanlah pujian kalau anak sudah mulai menolong teman dengan ucapan terima kasih atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, tak apa berantakan. Jika si kecil ingin membantu ibu cuci piring, mengepel, atau lain sebagainya di rumah, sudah tentu berantakan yang terbayang. Nah, kalau ingin membantu orang tua di rumah, jika berantakan itu tidak masalah. Yang penting kita sudah membantu orang tua. Yang keempat, jadikan kebiasaan. Nah, hal yang kalau anak mau menolong teman, jadikanlah kebiasaan. Kunci pertamanya adalah orang tua. Kalau orang tua sudah mengajarkan anak untuk menolong, lama-kelamaan anak itu akan kebiasaan untuk menolong teman. Nah, selanjutnya ini ada menolong teman di lingkungan sekolah. Yang pertama, menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket. Kalau ada temannya di sekolah lagi menyapu atau lagi bersih-bersih kelas, kita harus menolongnya. Yang kedua, menolong ibu guru mengumpulkan dan membagikan kertas. Jika guru suruh mengumpulkan, kita harus membantu mengumpulkan kertas kepada guru. Yang ketiga, meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, jika teman tidak membawa alat tulis, kita harus meminjamkan alat tulis itu kepada teman. Selanjutnya, menolong teman di lingkungan rumah. Yang pertama, menolong teman jatuh dari sepeda. Jika kita melihat teman naik sepeda jatuh, kita harus menolongnya, dan jangan bilang gak usah ditolong, itu tidak boleh. Yang kedua, menemani teman jika sedang. Kalau teman lagi sendirian, kita harus menemaninya. Yang ketiga, menolong teman jika dihina. Nah, kalau berteman itu, kalau melihat temannya lagi dihina sama teman itu, kita harus menolongnya, tidak boleh menghina sama teman yang lain. Selanjutnya, menolong di rumah. Yang pertama, bisa membantu ibu mencuci piring. Kalau ibu lagi ngepel, menyapu, kita saling membantu. Yang kedua, membantu membersihkan kamar. Kalau kamarnya lagi berantakan, kita harus membantu membersihkan. Nah, terima kasih sudah belajar bersama tentang menstimulasi perkembangan anak, mau menolong dan berbagi kepada teman. Nah, sebelum kita tutup ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ sedikit penjelasan dari saya sama anak TK tadi. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit buat orang yang menonton video ini, buat ibu guru atau calon guru dan orang tua yang mengajarkan anak. Yang pertama itu, kita kalau mempunyai anak atau adik masih TK itu, kita harus mampu mengajarkan anak bagaimana sih cara yang baik mengajarkan anak untuk mau berbagi. Ya, kita harus mengajarkan anak itu secara perlahan, sebisanya kita. Nanti anak lama-kelamaan anak juga mau berbagi, dan kita harus mengajarkan berbagi itu supaya anak tidak dibilang pelit, tidak mau berbagi sama orang lain, teman ataupun orang tua sendiri. Nah, kita harus juga mengajarkan berbagi itu di lingkungan. Yang pertama itu di lingkungan keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan saat dia bermain.
kita harus memperhatikan bagaimana anak itu mulai berbagi bersama temannya. Selanjutnya kita juga harus mengajarkan anak itu untuk tolong menolong, karena tolong menolong itu adalah perilaku yang harus dimiliki setiap anak. Karena kalau anak tidak stimulasinya belum tumbuh berkembang untuk menolong ataupun berbagi, sayang sekali anak itu tidak akan tumbuh kembang secara baik. Nah, mulai dari sekarang kita harus mengajarkan anak untuk berbagi dan menolong agar stimulasi anak itu bisa berkembang dengan yang baik. Nah, cukup sekian dari video saya ini. Semoga video bisa bermanfaat untuk guru, calon guru, dan teman semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.